Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Waro Samarinda. Jadi di kesempatan kali ini saya menemukan kulkas inverter merek SAP. Jadi kerusakan kulkas ini sudah kita cek, yaitu kompresornya mati. Artinya kompresor tidak menyala ya. Jadi kita cek dulu bagian modulnya. Kenapa penyebabnya kompresor tidak menyala? Apakah ada jalur yang putus? Kita cek biosnya oke ya, menyala. Biosnya bagus. Selanjutnya kita cek ya, terutama kita cek jalur-jalurnya dulu. Apakah ada tegangan yang tidak masuk ke modul inverternya. Kita cek ulang biosnya. Jadi kita harus cek berkali-kali ya. Apabila kita kurang yakin ya kita cek lagi. Dan kita masih penasaran kenapa modul ini tidak bekerja. Apakah tidak ada tegangan yang masuk? Coba kita cek sekali lagi, langsung kita nyalakan kompresornya. Apakah kompresor bisa menyala? Dan di sini saya belum melakukan apa-apa. Kita coba cek aja dulu ya. Siapa tahu cuman error atau apa. Kompresor tidak bisa menyala, tapi saya mendengar suara kipas di dalam freezernya. Ini saya pegang, kompresornya juga tidak menyala. Kita cek dan sambil kita perhatikan. Di sini saya juga tidak ada melihat indikator berkedip. Artinya modul ini mati total ya, jadi tanpa ada indikator berkedip. Sudah kita cek, kita perhatikan, dan saya curiga mungkin tidak ada tegangan yang masuk ke modul. Apakah biasanya kalau kompresor macet itu pasti ada tanda-tanda kehidupan. Kalau kipas nyala normal, di sini kipasnya ada suara kipas dari dalam, tapi kompresor tidak bisa hidup. Oke, kita kembali ke kompresor kembali, dan saya masih modul ya yang kita otak-atik itu bagian modul. Apakah modul tidak ada tegangan atau kompresornya yang rusak? Sekarang kita coba cek tegangan ya. Kita ukur-ukur tegangan masuk. Kita cek tegangan AC 220 volt. Apakah ada di jalur kabelnya dulu yang kita cek. Selanjutnya kita cek bagian tegangan DC ya. Ini tegangan AC, kita cek dulu. Tegangan AC ternyata hadir 224 volt, sangat normal tegangan AC-nya. Tapi tidak ada tanda-tanda indikator berkedip. Coba kita amati dulu bagian modulnya, apakah ada yang gosong atau gimana, dan kita mencari jalur-jalur tegangan. Tegangannya itu melewati apa saja di sini. Dan di sini kita perhatikan tidak menggunakan trafo switching ya. Kita cek dulu tegangan DC 300 volt.
hadir. Jadi ada 300 voltnya. Kita cari tegangan DC-nya. Jadi mohon maaf ini suara agak berisik ya karena hujan. Tapi saya tetap menyampaikan ini walaupun ada kendala hujan. Kita lanjut. Di sini saya kesulitan mau mengukur tegangan DC-nya karena di sini tidak menggunakan elko. Biasanya saya mengukurnya di elko ya. Tapi di sini biasanya ada keterangan yaitu tegangan 15 volt atau 5 volt ya. Nanti kita cari di mana titik tegangannya. Karena di sini saya kesulitan mau mencari elko-nya, tidak ada elko, tidak menggunakan elko sama sekali. Jadi kita ukur di dioda. Di sini saya melihat dioda, kita ukur dioda tidak ada tegangan. Lalu kita cari titik tegangan. Jadi di sini ya titik tegangannya, perhatikan. Di sini ada keterangan tegangan 15 volt. Di sini harus hadir tegangan 15 volt. Dan masih ada lagi yaitu tegangan dari IC Chroma 5 volt. Kita cari di mana titik tegangan 5 volt. Di sini ternyata tegangan 5 volt. Ini harus ada ya, ini tegangan untuk IC Chromanya. Jadi IC Chroma di sini menggunakan tegangan 5 volt. Jadi apabila ada tegangan 15, tidak ada tegangan 5 volt, berarti modul tidak bekerja. Oke, langkah selanjutnya kita ukur tegangan. Tegangan 5 volt dan 15 volt kita ukur, tidak hadir. Di sini saya tidak menemukan tegangan. Langkah selanjutnya, jadi kita kemas saja, kita bawa pulang ya. Coba nanti kita cek-cek di rumah. Kalau di rumah itu nanti pikirannya itu lebih sering ya. Kalau di sini itu kayaknya kalau langsung berpikir di lokasi itu kayaknya kesulitan saya mencarinya. Setelah saya bawa ke rumah semuanya normal ya. Tadi sudah kita cek menggunakan modul Samsung, kompresornya hidup, tapi modulnya di sini tidak hidup ya. Tapi tadi saya mau nyoba tes tegangan 5 volt dan 15 volt. Belum sampai kita tes, ternyata saya menghubungkan dari tegangan ground ya, dari ground dan dioda di sini diodanya, dan kita ukur dari ground. Ternyata indikator di sini berkedip ya. Jadi indikatornya di bawah ground, di sini di bawah kabel kuning di sini indikatornya. Ternyata berkedip. Saya tunggu, ternyata kompresor hidup guys. Jadi kasusnya kulkas tersebut hanya error ya teman-teman ya. Saya kira tadi power supply-nya yang tidak bekerja. Ternyata tak tes, sudah ku tes semuanya di rumah, ternyata semuanya normal. Saya bawa ke sini, ternyata kompresor sudah bisa hidup ya. Sekarang coba kita cocokkan kompresornya apakah menyala. Perhatikan indikator. Oke, kompresor sudah menyala. Jadi hanya error saja ya modulnya. Ini tadi sudah kita nyalakan lama, tapi kompresor tetap tidak hidup. Saya biarkan saja. Setelah saya akan mengukur tegangan, ternyata setelah kita tempel dari ground ke dioda, ternyata langsung menyala ya teman-teman ya. Dan ini untuk pengalaman baru kita. Jadi apabila kita menemukan
modul mati total itu jangan langsung divonis mati total, jadi coba kita ukur-ukur saja. Oke, untuk angin-anginnya semuanya sudah tebus, berarti kulkas itu sudah dingin sempurna. Dan sekarang kita rapikan saja karena di sini kompresor sudah menyala. Jadi kita rapikan saja ya, pokoknya semantap sudah hidup kompresornya. Oke, kita biarkan dulu, kita pegang-pegang bagian pipanya, semuanya masih hangat ya. Berarti kalau pipa di sini panas berarti masih dingin. Sambil kita tunggu biar benar-benar aroma. Dan di sini saya ditemani si kucing. Oke, langsung kita rapikan dulu. Dan setelah ini kita akan pamitan ya buat teman-teman semuanya, karena di sini saya sudah berhasil menyalakan kompresor. Cuman saya hanya melakukan tes-tes saja, kompresor hidup kembali. Artinya kulkas ini tidak ada masalah, jadi langsung kita kembalikan saja. Cuman error saja ya, hang ya, disebutkan hang itu berarti modulnya berhenti, tidak bisa bekerja. Jadi modul berhenti harus kita kontak ya, kita kontak tegangan itu dari negatif positif kita kontak, tapi jangan dikonsletkan, kita kontak saja. Nanti apabila sudah kita kontak maka IC nya itu biasanya lengket teman-teman ya, lengket, jadi dia lalu lepas, lalu bisa bekerja kembali seperti itu ya. Oke, kita rapikan semuanya karena di sini sudah selesai. Mungkin untuk videonya sampai di sini dulu guys, dan terima kasih yang sudah menyaksikan. Selamat menonton video saya berikutnya. Terima kasih.